Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat walafiat ya. Nah, dalam masa pandemi COVID ini kita masih belajar daring. Nah, bertemu dengan Ibu Pamula di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Materi kita kali ini yaitu tentang kebugaran jasmani. Yuk, kita simak. Kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani itu? Ayo kita lihat anak-anak ya. Nah, ibu punya kompetensi dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama, 3.5 memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Contohnya, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, kelenturan, dan pengukuran hasilnya. Kemudian 4.5 mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, sama ya dengan yang di atas ya, daya tahan, kekuatan tubuh, kelenturan, dan pengukuran hasilnya. Lanjut ya. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar anak-anak dapat menjelaskan jenis-jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan manfaat-manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani. Nah, yang terakhir, kalian bisa melakukan beberapa jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Manfaatnya apa sih? Banyak manfaatnya. Kita coba lihat ya. Manfaat yang pertama, mengenal kemampuan gerak diri sendiri. Yang kedua, memperkaya dan memperluas kemampuan gerak. Yang ketiga, belajar mengarahkan diri pada pencapaian prestasi. Yang keempat, penguasaan emosi. Yang kelima, belajar bertanggung jawab terhadap orang lain. Yang keenam, membiasakan pola hidup sehat. Yang terakhir, meningkatkan kebugaran jasmani. Dan masih banyak banget manfaat lainnya. Kalian bisa cari tahu sendiri di buku atau di YouTube. Lanjut ya. Nah, jenis-jenis latihan kebugaran jasmani ini macam-macam. Salah satunya yang akan kita bahas di sini itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu daya tahan jantung dan paru-paru atau disebut juga dengan kardiovaskular. Gimana latihannya? Ibu punya 2 contoh. Yang pertama yaitu lari bolak-balik atau shuttle run. Shuttle run dilakukan dengan cara membuat batas jarak sekitar 3-5 meter, kemudian kalian lari bolak-balik dari batas tersebut. Hitung waktunya atau hitung berapa perolehan skor bolak-balik berapa kali. Itu cara latihannya. Nah, yang kedua yaitu jogging. Jogging itu lari santai, bukan lari kencang maupun lambat, enggak. Jogging bisa jogging di tempat atau jogging keliling kompleks. Nah, anak-anak bisa praktekkan itu di rumah. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, lanjut. Yang kedua, kita latihan daya tahan otot. Apa sih latihan daya otot itu? Latihan daya tahan otot adalah kemampuan untuk mempertahankan suatu kontraksi dengan waktu yang cukup lama. Suatu kontraksi itu apa? Kontraksi itu menegang. Jadi kita di sini latihannya yaitu latihan gantung siku. Wah, Bu, kok gambarnya kayak gitu? Saya nggak punya alatnya. Oh, nggak masalah. Kalian kalau di rumah ada palang pintu bisa gunakan itu. Atau kalian bisa juga main di TK anak-anak tuh banyak yang seperti itu. Dimanapun asal ada alatnya kita bisa latihan. Nah, gimana sih caranya latihan gantung siku? Cukup mengambil kayu yang di atas, kita kaitkan kedua tangan, kemudian kita angkat badan. Untuk yang cowok harus diangkat kemudian turun lagi. Tetapi bagi yang perempuan atau yang cewek cukup menggantungkan diri atau tangannya bergantung di gantungan. Oke, paham ya? Nanti kita kasih tahu videonya bagaimana sih latihan gantung siku itu dan berapa lama sih. Ikuti petunjuk berikutnya ya. Oke, lanjut dulu. Nah, yang ketiga, kita latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah kemampuan suatu otot yang menyebabkan ketegangan pada otot terhadap suatu tahanan, namun tidak berlangsung lama. Ingat, tidak berlangsung
lama. Yang pertama kita latihannya naik turun bangku. Kekuatan ya, tapi nggak lama. Naik turun bangkunya nanti 30 detik aja naik turun bangku. Bu, nggak punya bangku? Ah, masa sih nggak punya bangku di rumah? Bisa pinjam punya tetangga. Ini bangku simple banget, bangku setinggi maksimal 40 cm, 30 cm nggak apa-apa. Gimana caranya ya? Caranya adalah siapkan bangku, pastikan bangku itu nggak goyang. Kalau goyang jatuh nanti. Oke ya, pastikan bangku nggak goyang. Naikkan satu kaki, boleh kaki kanan atau kaki kiri dulu. Naik, kemudian luruskan kaki, diikuti kaki selanjutnya, berdiri tegak lurus, kemudian jatuhkan atau turunkan kaki satu persatu. Kemudian naik lagi satu persatu dengan lutut tetap lurus. Paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke ibu. Kita lanjut latihan berikutnya. Latihan yang kedua yaitu sit up. Ini anak-anak udah banyak nih yang tahu nih, di SD udah sering disuruh gurunya push up nih, disuruh sit up, push up udah sering banget deh nih. Sit up itu bahasa lainnya yaitu baring duduk. Jadi kalian lakukan pertama berbaring, yang kedua kakinya dilipat seperti gambar. Kalau nggak ada yang megang gimana Bu? Nggak apa-apa, bisa ditahan sendiri. Baik kalau ada yang megang, nanti mama atau papanya suruh megangin deh kalau gitu. Nah, tangannya di depan dada atau di samping kepala. Caranya gimana? Tinggal angkat badan, kemudian baring lagi, angkat badan, baring lagi. Lakukan selama 30 detik, oke? Nah, yang ketiga push up. Push up untuk laki-laki dan perempuan lain ya. Kalau untuk laki-laki, kalian tangannya lurus, tetap kakinya juga lurus, nggak ada ditekuk. Nah, untuk perempuan ditekuk, kalian bisa lihat di gambar. Caranya gimana? Tinggal angkat dengan cara yaitu meluruskan tangan. Luruskan tangan ke atas, kemudian turun lagi, sikunya ditekuk, naik lagi, luruskan tangannya. Oke, paham ya? Jika ada pertanyaan nanti bisa tanya di kolom komentar. Oke. Nah, terakhir nih, kita belajar tentang kelentukan. Kelentukan itu apa sih? Kelentukan adalah keleluasaan atau kemudahan gerak, terutama pada otot-otot persendian. Tuh, lihat contohnya tuh. Wah, lentuk banget kan? Bisa kalian seperti itu? Bisa. Bisa ya, kita baring dulu, kita angkat punggung, kemudian pinggangnya. Seperti dalam contoh, itu latihan kayang. Oke, latihan kelentukan yang lain nanti Ibu kasih tahu di materi berikutnya. Untuk sementara itu dulu, atau kalian bisa juga memilih latihan yang lain. Nah, ada tugas deh. Tugasnya yang pertama, kalian harus mempraktekkan berbagai macam latihan. Minimal 3 jenis latihan. Boleh daya tahan, boleh kekuatan, boleh kelentukan, boleh kekuatan. Mana aja boleh, mau sit up, push up, kayang boleh, mau yang lari di tempat, mau shuttle run boleh. Nah, setelah itu kalian harus rekam pelaksanaan latihannya, nggak usah lama-lama, 30 detik, 30 sampai 1 menit aja, 30 detik sampai 1 menit. Terus kirim ke email Ibu. Kalau nggak bisa ngirim ke email, belajar. Kalau nggak bisa Bu, ya udah deh, nggak apa-apa, dikirim ke WhatsApp. Oke? Nah, itu dulu dari Ibu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.